Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini apakah Indonesia tidak minat dengan join produk dengan Turki ya? Kalau ada uang ini, kalau ada uang ya kan. Jadi Turki ya akan membangun kapal induk pertama dengan bobot 60.000 ton ya, dan mampu membawa 50 jet tempur dan UCAV. Panjangnya digadang-gadang mencapai 285 meter panjangnya, friend. Ini sekelas kapal induk ya, cukup besar banget ya. Dan ini Turki membuka join produk ya untuk pembuatan kapal induk ini bagi negara seiman yang join bisa. Dikabarkan ini yang mau gabung Pakistan ya untuk pembangunan kapal induk ini. Turki pun masih merancang dan konsep-konsepnya sudah jadi, dan Presiden Erdogan ya kan bilang kalau kapal induk ini nanti 100% akan dibuat di dalam negeri Turki, nggak melibatkan negara-negara omon-omon ya kan. Gimana nih Pak Prabowo, apakah mungkin Indonesia minat buat kapal induk? Kalau minat biar bisa join produk sama Turki ya. Tapi untuk biayanya ini belum dirilis ya. Biasanya proyek gila pembuatan kapal induk ini, kalau admin bilang proyek gila ya, belum dirilis berapa miliar US dollar, belum ya. Mungkin masih dalam tahap pengembangan, brand ya, masih dihitung lah. Dan awal tahun ini Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa negara Mediterania tersebut telah memulai upaya untuk membangun kapal induk yang semakin memajukan ambisinya untuk menjadi kekuatan maritim regional di kawasan ya. Baru-baru ini kantor proyek desain DPO di galangan kapal Angkatan Laut Istanbul yang bertanggung jawab atas desain kapal induk pertama Turki merilis rincian baru tentang kapal tersebut. Menurut DPO, pembangunan kapal induk perdana Turki akan diselesaikan seluruhnya menggunakan sumber daya dan keahlian dalam negeri tanpa bantuan asing. Udah ya. Turki jangan ente omen-omen. Ente tempeleng sama Erdogan kalau masih meragukan Turki. Turki itu semua bisa buat bos ya, meskipun belum bitol, sebagian alutsistanya belum bitol proven ya. Tank bisa buat, frigate bisa buat, korvet bisa buat, jet tempur latih bisa buat, jet tempur kelas berat bisa buat, drone intai ada, drone serang ada, drone berpemandu satelit ada. Apa lagi meragukan Turki? Sorry ya. Rudal bisa bos, rudal yang mana? Rudal anti kapal ada. Rudal pertahanan udara ready bos. Apa ente? Kapal induk meragukan? Kalau ada dananya, admin optimis Turki bisa kalau ada dananya. SDM-nya beda bos, SDM sini dan SDM sono beda. Kalau berani ngambil duit proyek alutsista, ente siap dijemput jam 3 pagi ya kan, tiba-tiba udah hilang gitu ya. Oke lah, dilanjut. Awalnya ini tidak akan mencakup sistem ketapel, sebaliknya DPO berencana untuk melengkapi dengan sistem RAM moduler ya. Namun dalam jangka panjang para insinyur Turki bertujuan untuk mengembangkan sistem ketapel domestik untuk menggantikan jalur moduler awal. DPO mengungkapkan bahwa kapal induk pertama Turki akan menampung 50 jet tempur, dengan 20 ditempatkan di dek dan 30 ditempatkan di dalam perut ya, perut kapal induk atau di hanggar. Kapal induk tersebut diperkirakan akan mengerahkan berbagai pesawat, termasuk pesawat tempur ringan Harjet dan pesawat tempur tak berawak K3 yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industry. Selain itu, kapal ini akan membawa pesawat tempur tak berawak Lelma dan drone bersenjata Bayraktar TB3 yang dikembangkan oleh Baykar Teknologi, brand. Dan laporan awal menunjukkan bahwa Turki berencana untuk mengembangkan varian angkatan laut dari pesawat tempur generasi kelima Khan yang pada akhirnya akan digunakan di kapal induk tersebut, meskipun rinciannya masih dalam tahap awal. Dan media pertahanan Turki telah mengindikasikan bahwa jumlah pesawat yang dapat diangkut oleh kapal induk akan meningkat seiring dengan berjalannya proyek. Saat ini kapal induk tersebut akan dilengkapi dengan Midlash 32 Shell VLS atau Vertical Launch System untuk rudal pertahanan udara, dan 4 Gok Danish Close In Weapon System CIWS untuk pertahanan diri ya. Dilengkapi rudal pertahanan udara juga Pak Ci ya kan. Dalam hal spesifikasi teknis, kapal ini akan berukuran panjang 285 meter dan diperkirakan berbobot sekitar 60.000 ton, menjadikan kapal berukuran sedang dibandingkan dengan HMS Queen Elizabeth dan HMS
Prince of Wales asal British ya. Sebaliknya kapal Indo AS berbobot hingga 100.000 ton. Kapal Indo Turki ini akan didukung oleh mesin gabungan turbin gas dan turbin gas atau kodak ya, yang memungkinkan mencapai kecepatan di angka 25 knot. Menyusul keberhasilan pengembangan dan komisioning kapal perang dan kapal induk terbesarnya TCG Anadolu, Turki telah memutuskan untuk mulai merancang kapal induknya sendiri. Selama beberapa tahun Presiden Erdogan telah menyatakan visinya agar Turki membangun kapal induk sendiri untuk memenuhi kebutuhan strategisnya di kawasan. Keputusan untuk memulai pekerjaan desain kapal induk domestik dibuat setelah pertemuan Komite Eksekutif Industri Pertahanan Negara itu pada bulan Januari lalu. Meskipun negaranya kolap, Turki masih berupaya menjadi yang paling kuat ya benar ya. Padahal ya ekonomi Turki agak kurang sehat ini, ya kan? Dan setelah sanksi SATSA ini dicabut oleh Waksam ya, jadi baru-baru ini Waksam sudah mencabut sanksi SATSA ya bagi Turki ya, karena ya sanksi SATSA kan berlaku kepada negara-negara lemah bos ya. Dulu Turki disanksi, sekarang dicabut gitu loh. Udah tahu Turki mau menjadikan negaranya berdikari senjata, tiba-tiba Waksam mencabut SATSA. Nah, apa hubungannya dengan SATSA Min ya? Prospek proyek kapal induk Turki ini diprediksi cerah seiring dengan dicabutnya sanksi SATSA ya, yang juga memberikan kesempatan untuk memperoleh 40 unit F-16 Viper sekaligus bergabungnya kembali ke dalam proyek F-35. Kalau itu mereka jadi beli F-35 loh. Kalau nggak jadi beli F-35 berarti ya jet tempur andalan jet tempur ini nanti ya ada Harjet kan, terus ada drone-drone itu ya, Anka, Bayraktar dan lain sebagainya yang seperti disampaikan Mimin tadi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, benar itu tadi ya pembahasan admin seputar Usut punya Usut. Ini buka join produk ya, pembuatan kapal induk yang berbobot 60.000 ton. Barangkali Indonesia minat bisa menghubungi Turki ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. See you next time and bye-bye.